bertemu lagi saat ini. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap beribadah, kami siap memuji Engkau, menari, melompat, menyanyi buat Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau, baik itu WL, singer, pemain musik, dan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati, urapi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah hadir dalam hidup kami dan memberkati kami semua. Kami siap memuji Engkau, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, siapa yang mau jadi laskarnya Kristus? Saya. Semuanya bangkit berdiri, nggak ada yang duduk ya. Masa iya Laskar Kristus duduk? Semuanya berdiri, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Laskar Kristus. Ayo bareng ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya Laskar Kristus, jaga. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kesatria, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Lagi kesatria, kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Memuji, memuji, menari, menari,
cinta Kau. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku. Tujuh temennya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Di luarnya. Katakan, tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Bilang temannya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Sekali lagi ya, bilang temennya ya. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan, tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, Tinggallah di dalamnya. pastikan berbuah. Tak lompat ya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Lompat paling tinggi ya. Haleluya. Halo, apa kabar anak-anak? Semua masih baik-baik kan? Masih semangat kan? Ini udah nggak liburan lagi ya? Udah mulai masuk sekolah. Yang semangat sekolah, seperti juga kalian semangat ke gereja. Oke, hari ini Teda ada di daerah kantor pos dekat rumahnya Teda. Ini kantor pos kecil, di belakang ini tempat orang naruh paket, naruh surat. Kantor posnya sih udah tutup. Kantor pos tuh kayak toko kalau di sini, di belakang situ ada tempat jual-jualannya. Oke. Nah, Teda mau menyambut anak-anak yang setiap minggu setia. Aduh, Teda lihat videonya kalian Love Bible, videonya kalian, foto-foto kalian ikut ibadah. It's so good. Yang terus lakukan itu ya anak-anak ya. Tuhan pasti akan membalas, memberkati hidup kalian. Oke, sekarang siapkan your Bible dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita ada di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Anak-anak pernah diajak papa atau mama pergi. Tentunya anak-anak nggak merasa takut ya, nanti jangan-jangan aku ditinggal sendiri sama papa. Begitu juga setiap kehidupan kita harus tetap percaya
percaya dan pegang akan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan khawatir, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak terkasih, apa kabar? Sehat selalu dan bersukacita ya. Sebentar saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mendasarinya dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab ia Tuhan yang memelihara kamu. Firman Tuhan, ya dan amin. Anak-anak tentunya ada yang merasa khawatir. Kapan virus ini akan berlalu? Kapan bisa main lagi? Kapan bisa ke gereja lagi? Bisa sekolah lagi? Bisa jalan-jalan sama teman? Main sama teman? Tante juga demikian. Tante juga merasa khawatir. Kapan virus ini akan berlalu? Tetapi dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Amin. Mari kita mau memberi sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mempunyai Bapa yang baik, yang mengerti, yang peduli dengan keadaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Mungkin saat ini juga ada orang tua Tuhan yang merasa khawatir ke depannya bagaimana. Tetapi kami mau pegang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ketika kami meletakkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberi Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami akan memberi dengan sukacita, bersyukur dan dengan rela hati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, seperti biasanya anak-anak bisa memberi lewat ini ya. Minggu depan kita tetap akan ibadah online. Anak-anak tetap jaga kesehatan, anak-anak tetap bersukacita dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau datang bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari kita angkat lagi pujian ini dari awal. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let
never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Pujian ini berkata bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Kasih-Nya itu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Mari saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau katakan glory, glory bagi Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang layak kita sembah. Mari, gak ada yang bertutup mulut, gak ada yang berdiam diri. Semuanya katakan haleluya. Oh haleluya. Glory, glory. Kau Allah yang baik, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau Allah mulia, Allah yang layak disembah. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Kau Allah yang baik, Allah mulia. Haleluya. Glory, glory Tuhan, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua sama-sama kita mau nyanyikan Your love is higher. Kita mau serukan bahwa kasih Tuhan itu lebih besar daripada segalanya. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth.
Mari anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kamu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan hati kami, dengan telinga kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat kita datang kembali beribadah kepada Tuhan walaupun kita melalui online. Anak-anak semua tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, tetap berdoa. Sudah berapa lama kita ya ibadah online ini ya? Hampir berapa lama? 3 bulan? Tapi tetap semangat meskipun ibadah online. Oke? Sekarang siapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang membawa Alkitab? Ayo siapkan Alkitabnya. Nah, sekarang anak-anak, sebelum Tante mulai firman Tuhan ini, kira-kira anak-anak pernah enggak ya kalau suatu ketika pada saat anak-anak misalnya ini anak-anak mau memberikan sesuatu, misalnya dari memberi sesuatu kepada teman atau memberikan sesuatu kepada papa mama, kepada teman misalnya ini. Terus teman-teman bilang gini, kalau dikasih sesuatu, ini kamu tak kasih nih kue, tak kasih ini apa gitu ya. Terus temennya langsung bilang, nggak bilang apa-apa, cuma langsung seperti ini. Gimana perasaan anak-anak? Kan pasti gini nih, sudah tak kasih tapi kok diem aja ya, kok nggak ada ngomong terima kasih, thank you atau apa gitu. Perasaannya anak-anak gimana ini? Sedih kan? Pasti sedih kan? Ya, kok nggak ada ngomong terima kasihnya ya. Nah, tapi di dalam Alkitab, Tante mau bawakan firman Tuhan hari ini di Lukas 17. Anak-anak buka di situ. Di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19, di mana di firman Tuhan itu dikatakan ada seseorang yang mendapat suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Seperti ini, dengarkan baik-baik firman Tuhannya. Pada saat itu ada seseorang yang tiba-tiba anak-anak kulitnya ini muncul gitu seperti putih di tubuhnya, di tangannya, di kakinya, di semuanya. Kemudian waktu itu dia tinggal sama dengan di keluarganya di rumah. Tiba-tiba dia lihat, loh, kok kulitku seperti ini ya? Kok muncul putih-putih seperti ini? Loh, kemudian dia takut anak-anak. Pada zaman dahulu, kalau ada seseorang yang kulitnya ini sakit atau kena apapun, dia selalu larinya ke imam. Kenapa? Karena pada saat itu imam yang bisa menentukan, oh kamu sakit ini, oh kamu sakit itu. Zaman dulu seperti itu. Nah, ini ada seseorang seperti itu, dibilang imamnya, waduh kamu sakit kusta ini namanya. Anak-anak tahu waktu dia si bapak imam ini bilang, aduh kamu kena kusta ini. Kemudian dia, kalau orang sudah kena sakit kusta, dia tidak boleh berhubungan dengan atau tinggal satu keluarga dengan ibunya, dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Mereka harus hidup terpisah. Nah, pada saat itu tidak hanya satu anak-anak yang sakit kusta, ada 10 orang sakit kusta. Jadi mereka harus dipisahkan, mereka tidak boleh tinggal satu rumah, mereka dipisahkan di suatu tempat. Kemudian waktu itu ada 10 orang, yang 1 orang Samaria, yang 9 lagi orang Yahudi. Di Alkitab dikatakan mereka dipisah. Kalau ada orang-orang yang ketemu waktu itu, mereka dipisahkan di suatu desa tertentu. Dia bilang, najis, jangan deket-deket. Dia bilang gitu. Aku nggak mau deket. Semua mereka merasa ketakutan waktu itu kalau mereka deket-deket sama orang kusta. Nah, anak-anak tahu
orang yang sakit kusta, mereka nggak punya rasa, dicubit gini nggak bisa. Itu lama-lama seperti itu. Lama-lama ini jarinya putus, jempolnya putus, tangannya putus, kakinya bisa-bisa hidungnya ini gini, hidungnya ini ya. Yang nggak misalnya ini hidungnya udah pesek, lama-lama bisa hilang. Seperti itu sakit kusta. Nah ini juga gitu, mereka dicubit nggak terasa. Tiba-tiba mereka seperti itu, 10 orang ngumpul di satu desa. Terus gimana tante kalau mereka kelaparan? Keluarganya ngasih makan, cuma dari kejauhan. Ini ya Pak ya makannya, ini ya Pak. Oh iya ya taruh di situ. Mereka nggak ada yang berani dekat-dekat. Nah kalau mereka keluarganya sudah pulang, mereka baru ngambil makanan itu. Kasihan kan? Ada yang di situ seperti ini. Kalau mau makan, sini makan. Seperti itu. Enggak kan? Ini 10 orang kusta seperti itu. Lama-lama mereka gini anak-anak, aduh kok kita nggak sembuh-sembuh ya ini ya, gimana ini? Semakin hari mereka jauh dari keluarga, semakin hari semakin sakit, semakin parah sakitnya. Kemudian di salah satu dari 10 orang itu mereka mendengar ada kabar bahwa Tuhan Yesus akan melewati desa di mana mereka tinggal. Tuhan Yesus akan lewat. Terus gimana? Aku dengar katanya Yesus itu mau lewat ke sini loh, tapi gimana? Kita kan nggak bisa deket-deket sama dia. Wes nggak apa-apa, nanti kita wes gampang. Pokoknya kalau Tuhan Yesus sudah dekat, kita keluar. Ya, waktu itu anak-anak di Tuhan Yesus beserta murid-muridnya datang, mereka lewat. Nah dari kejauhan 10 orang ini, ayo siap. Yesus sudah mau dekat sama kita ini. Waktu Yesus mau dekat anak-anak, orang-orang bilang, ayo keluar, tapi kita jangan deket-deket sama dia ya. Nah, waktu Yesus melewati ke tempat orang itu, ke desa itu, anak-anak Yesus lewat. Terus mereka 10 orang, aduh aku gak berani, pokoknya kita harus ngomong. Pada waktu Yesus dari kejauhan, mereka, Yesus Guru, tolong kami, Yesus Guru, tolong kami. Tuhan Yesus apa? Dengar nggak? Dengar dari kejauhan. Tuhan Yesus bilang, Yesus. Yesus menoleh. Tuhan Yesus menoleh. Oh, Tuhan bilang apa? Hai, kamu coba lari ke tempat imam. Kamu ke 10 orang larilah ke imam. Hah, mereka kaget loh. Aku kondisiku kayak gini loh. Aku sakit kok aku harus ke imam. Tapi enggak apa-apa mas, aku lari saja ke sana. Ke 10 orang itu anak-anak lari menghadap ke imam. Kenapa menghadap ke imam? Karena mereka tahu imam itu yang menentukan dia sembuh atau tidak. Waktu itu ya, waktu itu. Ke 10 orang tadi, ayo kita lari ke imam. Di tengah-tengah perjalanan mereka lari ke imam, tiba-tiba apa anak-anak? Dari 10 itu ada yang kakinya udah patah, ada yang jalannya sudah mulai pakai kayu. Mereka semua nggak sempurna pokoknya tubuhnya. Mereka lari ke 10 orang itu. Waktu lari ke 10 orang itu dilihat, loh, kok hidungku muncul lagi? Loh, telingaku, loh kok ada lagi? Waktu dia dicubit-cubit gini, loh, aku terasa dicubit, loh. Mereka senang, loh Tuhan, loh. Mereka gembira waktu, tapi mereka tetap lari ke imam. Pada saat mereka lari ke imam, ke 10 orang itu ada 1 orang yang mengingat, oh iya, aku sembuh, ini siapa yang menyembuhkan ya? Dari 10 orang itu 1 yang kembali ke Tuhan Yesus. Mereka kembali, 1 orang itu balik lagi. Mereka ingat, oh iya, aku tak lupa aku tadi. Belum apa? Tadi tante di depan bilang apa? Terima kasih. Lalu orang itu yang 1 tadi, yang 9 tadi tante bilang dari mana? Dari orang Yahudi. Yang 1 ini orang Samaria kembali ke Yesus. Dia kembali sujud. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan aku. Ini aku sudah terasa sakitku sudah pulih semua. Terima kasih. Tuhan bilang gini anak-anak, loh bukannya tadi ada 10 orang, yang lain kemana? Kok cuma 1? Yang 9 tadi apa? Setelah sembuh mereka lupa sudah sama Tuhan Yesus. Tadi Tuhan, tolong Tuhan, aku pengen sembuh. Setelah sembuh, yang 9 tadi bilang,
Tapi yang satu orang Samaria ini dia ingat bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Waktu itu Tuhan bilang, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Mereka senang, mereka pulang ke Samaria, mereka kembali ke keluarganya, mereka senang, terima kasih Tuhan, aku kembali ke rumah saudaraku, aku kembali ke rumah keluargaku, terima kasih. Dia berterima kasih dan juga mengucap syukur. Seperti itu juga anak-anak. Kalau anak-anak mendapatkan apa saja, anak-anak harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang anak-anak terima. Anak-anak harus belajar bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan itu pingin, Tuhan tuh senang kalau dengarkan kita tuh mengucap syukur. Kalau kita bilang terima kasih Tuhan, itu nantinya yang akan Tuhan membuat hati Tuhan tuh senang. Oh iya ya, anakku sudah menerima berkat dan sekarang mengucap syukur kepada aku. Kalau kita nggak terima kasih sama Tuhan, nggak mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan tuh juga gini loh, anak-anak sedih juga loh. Seperti anak-anak juga, kalau tadi tante bilang di pertama, kalau ngasih terus nggak ada ucapan terima kasih, anak-anak gimana? Susah kan juga. Nah seperti itu Tuhan itu. Nah anak-anak harus belajar dari kecil sekarang, apapun yang anak-anak terima, ucapan syukur. Apapun anak-anak dikasih ke siapa saja, papa, mama, atau saudara, ucapkan terima kasih, jangan sampai lupa. Kalau anak-anak ingin lebih setia lagi, anak-anak harus taat sama firman Tuhan. Oke, kita sekarang kembali menyembah Tuhan lebih lagi. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is whiter, whiter than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Anak-anak, kita harus lebih setia sama Tuhan saat-saat seperti ini. Kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun kita tetap ibadahnya ibadah online, tapi Tante mau, Tuhan mau, semua mau, kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu pesannya Tante, supaya anak-anak tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap berterima kasih kepada Tuhan dengan kondisi sekarang ini. Tuhan, misalnya Tuhan, kok lama ya Tuhan ya, aku nggak sekolah. Lama ya Tuhan, aku nggak sekolah minggu, online terus. Tidak boleh seperti itu. Apapun itu, anak-anak harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Firman-Mu ya Tuhan sudah memberikan kami pelajaran bahwa kami, Tuhan mau, Tuhan kami mau menyenangkan hati Engkau. Kami mau Tuhan supaya menolong kami, menuntun kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucapkan terima kasih. Karena Tuhan, Engkau sudah terlalu baik kepada kami, Engkau sudah berkorban buat kami di atas kayu salib, sehingga kami boleh menikmati kasih yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar terus, kami mau belajar setia kepada Engkau, kami mau bertumbuh kepada Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami ingin ya Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami ingin Tuhan lebih setia kepada Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah kami tetap lebih sungguh-sungguh. Meskipun kondisi seperti ini, kami tetap taat kepada Engkau. Kami tetap taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, minggu-minggu berikutnya kami tetap setia walaupun kami beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai ayat hafalan, kita ambil di Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jangan lupa ayat hafalannya untuk minggu depan. Oke, kita sudah mendengar tentang firman. Dan di antara kalian yang mendengarkan firman ini, kalian berpikir, Tuhan, selama ini aku ini gak pernah punya teman, punya sahabat yang mengasihi aku. Tahukah kalian, Yesus itu mengasihi kalian lebih dari siapapun. Dan dia pingin sekali jadi teman, jadi sahabatnya kalian. Oke, buat setiap kalian yang hari ini memutuskan, oke, aku mau menjadi sahabatnya Yesus. Aku mau berteman dengan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang buat kami. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hidupku, ampuni setiap dosa kesalahanku. Aku mau selamanya menjadi teman sahabatmu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Amin. Yeay. Jangan lupa minggu depan ya, jam 8, ikutin lagi ibadah online kita. See you. Kesatria kerajaan Allah, kesatria